Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang join BRIC. Apa itu BRIC? Kenapa Indonesia join BRIC? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Karman. Sehat dan semangat selalu ya Intan. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis pesan yang mana pesan itu akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Maaf ya guys ya, Intan agak telat ngebahas BRIC ini. Ini berita lama, ya nggak lama-lama amat sih. Ini berita 1 bulan yang lalu. Intan ini juga bimbang mau bahas atau enggak. Kalau misalkan Intan bahas lah kok sudah telat. Kalau nggak dibahas lah tahun lalu Arab masuk BRIC aja Intan bahas. Ini masa negara sendiri Indonesia masuk BRIC gak tak bahas. Kalau teman-teman nonton video Intan tahun lalu tentang Arab masuk BRIC. Di situ Intan pernah ngejelasin BRIC itu apa. Kalau teman-teman belum nonton nggak apa-apa, tak jelasin di sini secara singkat. BRIC itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa alias Afrika Selatan. Mereka itu ibarat geng yang menyaingi geng G7. Geng G7 itu apa? Itu geng yang isinya adalah Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. Ini geng G7 ini didominasi oleh negara-negara barat kecuali Jepang. Tujuan didirikan BRIC ini apa? Untuk mengurangi pengaruh dolar dan mengurangi kekuatan-kekuatan dari negara barat. Garis besarnya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang BRIC, kenapa BRIC didirikan, kenapa namanya BRIC, siapa yang mendirikan, silakan cek video di atas. Karena di video yang sekarang Intan buat ini, Intan lebih fokus ke Indonesia. Jadi ceritanya pada tahun 2023, Indonesia ini sudah ditawari untuk masuk jadi anggotanya BRIC. Tapi Presiden Indonesia pada saat itu, Jokowi, itu masih pikir-pikir. Tapi aslinya Pak Jokowi ini tertarik. Buktinya dia pada tanggal 24 Agustus 2023 menghadiri undangan konferensi tingkat tinggi alias KTT BRIC ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan. Di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan kepala negara yang lainnya. Logikanya kalau misalkan Pak Jokowi nggak tertarik, dia nggak akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga jauh-jauh ke Afrika Selatan. Tapi pada KTT tersebut Pak Jokowi itu masih bilang bahwa keputusan ini masih dia pertimbangkan dulu. Ini adalah keputusan yang besar. Aku nggak mau gegabah. Loh, Indonesia kan belum jadi anggota BRIC pada tahun 2023. Kok bisa diundang di KTT BRIC? Karena pada saat itu statusnya Indonesia adalah mitra BRIC, bukan full member BRIC. Apa sih bedanya mitra BRIC sama full membership? Ini nih bedanya. Cerita berganti setelah presidennya berganti. Jadi pada tanggal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden RI. Nggak pakai lama, hanya dalam kurun waktu 4 hari Pak Prabowo itu nyuruh Menteri Luar Negerinya yaitu Pak Sugiono untuk menghadiri KTT BRIC yang berada di Kazan, Rusia. Pada saat itu memang Pak Prabowo tidak bisa datang sendiri ya ke KTT-nya BRIC karena kita tahu sendiri begitu dilantik Pak Prabowo ini sibuk dengan proyek kunjungan diplomatiknya ke berbagai negara. Intan pernah bahas tentang kunjungan diplomatiknya Pak Prabowo di sini ya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, yang mana kunjungan diplomatik Pak Prabowo ke berbagai negara ini sukses loh, bisa dibilang sukses besar. Karena Pak Prabowo mendapatkan komitmen investasi dari China doang nih ya, itu sudah 10,07 miliar USD. Makanya di KTT itu yang dia suruh Pak Sugiono. Di KTT tersebut Pak Sugiono itu bilang, menyatakan bahwa Indonesia tertarik untuk jadi membernya
BRIC. Ditambah lagi pada tanggal 17 November 2024. Pada saat itu Presiden Prabowo lagi mengunjungi Indonesia Brazil Business Forum di Rio de Janeiro. Yang mana pada saat itu Pak Prabowo bilang sendiri bahwa dia sudah lama kepengen Indonesia join BRIC. Of Indonesia, I did announce that when I become President of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. So that was when 20th of October Pak Prabowo sendiri menurut CNBC, dia bilang bahwa Pak Prabowo sendiri kepengen Indonesia join BRIC itu sejak tahun 2014 guys, sudah 10 tahun lebih. Pada saat Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, tapi kan pas itu Pak Prabowo nggak terpilih nih ya, tahun 2024 barulah cita-citanya itu kesampaian. Begitu Indonesia daftar BRIC, itu ya nggak langsung diterima nggak ya, didaftar, ditinjau dulu, dirundingkan sama anggota-anggota BRIC lainnya pada tanggal 7 Januari 2025. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, Indonesia resmi jadi full member BRIC. Singkat banget loh guys, 3 bulan itu. Ini menandakan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting di BRIC. Gimana enggak lah, wong populasi terbesar di Asia Tenggara di Indonesia. Indonesia juga menggerakkan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia adalah negara ke-10 yang bergabung dengan BRIC setelah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Arab. Presiden Brasil sebagai presidensi BRIC tahun ini telah mengumumkan keanggotaan Indonesia di BRIC per Januari 2025 dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang join BRIC. Setelah Indonesia join BRIC, Malaysia dan Thailand dikabarkan juga daftar jadi member BRIC juga. Lah, sekarang kenapa ya Indonesia join BRIC? Apa untungnya bagi Indonesia? Yang pertama, untuk meningkatkan ekspor. Dengan kita join BRIC, kita tentu saja meningkatkan relasi ya dengan negara-negara BRIC. Tentu saja ini berimbas dengan meningkatnya ekspor. Pabrik kayak Sritek yang pendapatannya besar dari ekspor itu bakal bisa survive lagi, karena Sritek kan lagi goyang tuh ya. Kalau teman-teman belum tahu tentang Sritek, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dengan meningkatnya ekspor, diharapkan di Indonesia bakal tumbuh pengusaha-pengusaha. Dengan banyaknya pengusaha-pengusaha di Indonesia, diharapkan pengangguran di Indonesia akan berkurang. Menteri Perdagangan Budi Santoso optimis masuknya Indonesia sebagai anggota BRIC dapat meningkatkan ekspor dari Indonesia. Indonesia bisa lebih mudah mengekspor produk-produk unggulannya seperti CPO, batu bara, dan produk manufaktur ke negara BRIC dengan tarif yang lebih rendah, dan tentunya diharapkan perekonomian Indonesia akan menjadi semakin baik. Yang kedua, peluang yang lebih besar agar suara dan aspirasi Indonesia didengar dalam pengambilan keputusan global. BRIC ini sudah lama ya guys ya, mengkritik dominasi negara barat dalam IMF, Bank Dunia, dan kita itu nggak bisa apa-apa. Kita cuman bisa pasrah doang, ya kan? Jika Indonesia bergabung dengan BRIC, Indonesia bisa memperjuangkan sistem yang lebih adil bagi negara-negara yang berkembang. Apalagi BRIC itu punya bank sendiri, yaitu NDB, yang mana NDB ini memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur bagi negara-negara anggotanya. Jadi pinjamannya sekarang itu nggak harus di IMF lagi. Apalagi BRIC juga ada wacana ya pakai pembayaran alternatif selain USD di perdagangan internasional. Nah, di sini Indonesia itu bisa ngasih usulan, yang mana usulan Indonesia sebagai anggotanya BRIC itu bakal dipertimbangkan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap negara Amerika dan negara-negara di Eropa. Contohnya apa? Tak kasih salah satu contohnya ya. Pada tanggal 6 Desember 2022, Uni Eropa itu memberlakukan EUDR. Ini nih singkatannya EUDR.
Apa toh itu EUDR? Ini kayak regulasi yang dibuat sebagai bagian dari upaya Uni Eropa untuk mengurangi hilangnya hutan di berbagai belahan dunia akibat aktivitas manusia. Produksi komoditi yang kena EUDR adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, kayu dan turunannya, karet, daging sapi, dan listnya akan bertambah. Lah, Indonesia ini salah satu eksportir utama kopi, kayu, dan kelapa sawit. Tentu saja kebijakan EUDR ini menghambat perdagangan Indonesia. Apakah maksudnya Indonesia nggak boleh ekspor kelapa sawit dan lain-lain? Boleh guys, tapi syarat-syaratnya itu sebajek. Seperti kayak harus ada surat bukti tidak berkontribusi pada deforestasi. Habis itu diaudit sama Uni Eropa. Apa sudah benar ini sesuai dengan ketentuan EUDR? Wes pokoknya tambah ribet. Dengan masuknya Indonesia ke BRIC, Indonesia dapat mengurangi tekanan kebijakan perdagangan Uni Eropa. Indonesia bisa memperkuat ekspor kelapa sawit dan komoditas lainnya ke pasar BRIC serta mendapatkan dukungan ekonomi yang lebih fleksibel tanpa terlalu bergantung kepada negara barat. Itu keuntungannya. Sekarang kerugiannya apa? Yang pertama tentu saja kakek Trump itu nggak suka ya kalau Indonesia join BRIC. Yang mana ini bakal dirasa akan menegangkan hubungan Indonesia dengan negara-negara barat khususnya Amerika. Karena Donald Trump itu percaya BRIC itu bisa menghancurkan perekonomian Amerika Serikat. Lah kok tahu? Kalau Donald Trump itu nggak suka sama BRIC, sudah kelihatan dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara BRIC. Kayak di Rusia, Donald Trump itu ngasih sanksi ekonomi setelah aneksasi Crimea. Begitu juga di Brasil, Donald Trump itu terlibat perselisihan dagang terkait pajak impor baja dan aluminium. Begitu juga di India. Donald Trump itu mencabut status perdagangan khusus India dan menetapkan tarif yang mahal. Di Afrika Selatan juga gitu. Donald Trump tidak mau menjalin hubungan kerjasama sama Afrika Selatan. So far Donald Trump ini belum ngasih sanksi ke Indonesia. Bisa jadi tahu Indonesia masuk BRIC dia bakal ngasih sanksi juga ke Indonesia. Siapa tahu. Yang kedua, ini yang dikhawatirkan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Dengan masuknya BRIC, Indonesia dan China akan menjalin hubungan yang lebih dekat. Dikhawatirkan barang-barang China akan banyak masuk ke Indonesia. Kita tahu sendiri barang-barang China itu terkenal murahnya dan Indonesia itu suka barang murah. Nah, klop kan. Lah terus gimana dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia? Apakah bisa berkembang? Ya gini loh guys, memang sih barang-barang China bakal masuk ke Indonesia. Tapi kan di sisi lain pasar kita juga lebih luas gitu loh. Kita bisa memproduksi barang dan barang kita bisa diekspor ke negara-negara tetangga dan prosedurnya itu lebih mudah daripada dulu. Ya kalau kita ngelihat ini dari sisi positif ya. Lagi pula pemerintah itu ya bisalah melindungi UMKM Indonesia. Karena tujuan pemerintah join BRIC ini untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi pemerintah itu sudah tahu bakal ada barang China yang masuk ke Indonesia. Ya pasti mereka sudah memikirkan, sudah mengantisipasi gimana supaya barang China itu bisa masuk ke Indonesia, tapi pengusaha-pengusaha Indonesia dan UMKM Indonesia juga tidak mati. Kalau teman-teman gimana? Setuju nggak Indonesia join BRIC? Komen di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie Ni Kuan Kan, Cai Jian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.